Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada subuh kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Adi Iskandar. Pada beliau dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 51 dan seterusnya. Seperti biasa sebelum saya terjemah dan juga nanti kita lihat tafsir berdasarkan referensi tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita baca dulu sama-sama Al-Baqarah ayat 51 sampai 56 saja dulu. Ayat apa penaknya? Ya, 51 sampai 56 kita baca dulu. Diawali dengan ta'awudz langsung ke ayat 51 dan seterusnya sampai 56. Mangga orang sasarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam arba'ina lailatan, selama 40 malam. Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dih, kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, min ba'dihi, patung anak sapi ini, dari setelahnya itu, wa antum dzalimun, sedangkan keadaan kalian itu zalim. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika, kemudian kami maafkan kalian setelah itu, la'allakum tashkurun, dengan harapan agar kalian itu bersyukur. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan hidayah. 3 ayat dulu ditafsir di Ibnu Katsir ini. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini ayat-ayat ini ya, juga yang sebelumnya dan nanti yang akan datang terus dibahas ini. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya, wabil khusus di sini khitabnya kepada Bani Israel ya, yang diutus Nabi Musa alaihissalam kepada mereka dan diturunkan Taurat kepada mereka, mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah karuniakan pada mereka. Juga mengingatkan bahwa nikmat itu mesti disyukuri. Kalau disyukuri maka oleh Allah ditambah nikmat itu. Kalau memang mereka mengkufuri nikmat itu, oleh Allah diazab. Jadi sekaligus juga mengingatkan, di samping nikmat Allah juga mengingatkan kepada mereka akan aturan-aturan Allah yang harus ditaati. Itu kalau ditaati maka ganjarannya kebaikan jannah, kalau dikufuri maka akan diazab. Nah, ini sebaik-baik yang mengingatkan adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sesama kita ini mesti saling mengingatkan, dan sebaik-baik yang mengingatkan adalah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya pernah bahas tuh, salah satu nama kitab suci kita di samping Al-Quran yang termasyhur disebut Adz-Dzikru. Di Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sungguh kami telah menurunkan zikir, kami pula yang menjaganya. Arti zikir itu adalah ingat. Jadi orang yang membaca Quran juga membaca hadis Nabi SAW, itu mereka sudah siap diingatkan oleh Allah dan Rasulnya agar mereka ingat. Sebab manusia itu bisa ingat bisa lupa gitu. Bisa ingat bisa lupa. Maka Allah berkali-kali mengingatkan manusia yang suka lupa itu akan nikmat-nikmat Allah itu. Nah, di sini ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 hari. Ini dalam rangka memberikan kitab suci kepada Musa alaihissalam, yakni Taurat. Kemudian di Ibnu Katsir ditafsirkan arba'ina lailatan, Nabi Musa bertemu dengan Allah selama 40 malam itu dengan Quran surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa talatina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin, kami menjanjikan kepada Musa selama 30 malam, kemudian kami sempurnakan 10 lagi. Jadi 40 ditambah 10 hasilnya 30 tambah 40 hasilnya 40. Nah, ini Pak, ini yang seperti ini di metodologi tafsir Ibnu Katsir diungkap di awal bahwa gini, tafsir itu nanti ada metodologinya. Sebab yang disebut dengan ilmu tafsir itu kita mencoba untuk menggali, mengetahui maksud kalamullah. Ini maksud Allah berkalam seperti ini apa? Sama seperti misalnya Bapak bicara sesuatu, itu kan pasti punya maksud. Yang maksud itu diutarakan melalui kalam, melalui perkataan.
Maka nanti dalam kaidah di usul fikih ada yang disebut maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud lapad ini tergantung niat yang melafadkan mau apa. Nah, untuk menggali maksud lapad kan butuh ilmu. Kalau mau mengetahui maksud kalamullah, ilmunya disebut dengan ilmu tafsir. Makanya tidak bisa seenaknya menafsirkan Quran. Karena itu di metodologi Ibnu Katsir, orang yang menafsirkan Quran hanya dengan sebatas akalnya saja, bimujarrodi ro'ihi, kumasaya we nu penting mah terjemahna kieu ieu nyambung siga kieu, berarti tafsirna kieu, itu falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap itu tempat duduknya di neraka itu. Seenaknya aja dia itu, tanpa ilmu dia menafsirkan Quran. Memang maksud Allah itu apa? Kumasaya we, itu kan nggak bisa begitu. Maka nanti kalau ada orang bilang, ya nggak apa-apa ditafsirkan begini, tafsir begini, sokelah cenah bebas, yang penting mah ditafsirkan, karena nanti kalau sesat, maka dia bertanggung jawab nanti di akhirat kan masing-masing. Nggak bisa begitu atuh. Untuk apa Rasul diutus kalau begitu? Nggak bisa begitu. Jadi tidak bisa dengan seenaknya menafsirkan Quran, menafsirkan hadis Nabi, menafsirkan syariat Islam itu dengan keinginannya sendiri disambung-sambungkan. Dengan alasan nanti tiap orang bertanggung jawab di akhirat. Ya nggak bisa begitu. Itu yang namanya membebaskan kesesatan. Nah makanya nanti ada tafsir itu, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran itu bil asar dengan kaul sahabi atau kaul tabi'in. Itu namanya tafsir bir riwayah. Itu metodologi tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Quran bil Quran juga nanti ada cabangnya. Ada yang memaksudkan tafsir Quran bil Quran ini maksudnya menggali maksud kalamullah itu, maksudnya naon, seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu apa gitu. Atau maksudnya tafsir Quran dengan Quran ini tafsil. Tafsir dalam arti tafsil itu merinci rinciannya seperti apa. Nah, Ibnu Katsir mempergunakan metode itu. Maksud kami menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat itu arba'ina lailatan, 40 malam, dirinci asal nama 30 malam, kemudian ditambah 10 lagi. Itu ya. Kila inna hadul qa'dati bikamali wa asyra min dzulhijjah. Ada yang berpendapat itu pada bulan Zulqa'dah utuh 30 hari, kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah. Kejadian ini setelah diselamatkannya Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, itu terjadi pada bulan Muharram. Terjadi pada bulan Muharram, terus sini sampai akhir tahun, Zulqa'dah, Zulhijjah, nah sebelum ke Muharram lagi, maka Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat oleh Allah. Kemudian ketika Nabi Musa pulang kembali menuju kaumnya Bani Israel, tsummattakhadtumul ijla min ba'di, setelah itu kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Ditinggalkan 40 hari, umat sudah syirik. Komodaimun lila gitu. Ya, wa antum dzalimun, sedangkan kalian termasuk orang yang zalim. Zalim di sini dalam arti asyirku. Karena kedzaliman yang terbesar itu adalah syirik, sebagaimana di Quran surah Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan engkau melakukan syirik, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang agung. Jadi wa antum dzalimun, sedangkan kalian dalam keadaan zalim, maksudnya kamu syirik. Ditinggalkan 40 hari gitu, kamu lamun 2 tahun gitu ya. Mata kalamun ngaji libur tong lila teuing. Tong lila teuing ya. Itu sekalian ini saya juga minta maaf di minggu kemarin, bulan kemarin tidak hadir gitu ya. Alasannya apa? Kaberangan. Ngong adzan subuh saya baru bangun. Wah, itu ya kalau di sini mah teu kasiangan atuh. Nah, di Cijameet mah kasiangan jam segitu teh. Harus jam 3 minimal sudah bangun. Keberangan Pak, ya mohon maaf lah ya. Tapi kan yang namanya kasiangan itu untuk ngalpoe gitu. Makanya nanti libur itu juga jangan terlalu lama, bisi paroho deui itu. Ini 40 malam saya sudah syirik itu. Tauhid sudah luntur itu ya. Nah,
Kenapa disebutkan mereka syirik, luntur, tauhid, la ilaha illallah? Karena semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, tugasnya sama. Membawa ajaran yang sama, yakni la ilaha illallah. Sama tugasnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Semua nabi dan rasul membawa la ilaha illallah. Nah, di zaman Nabi Musa, umatnya ini didakwahi la ilaha illallah, ditinggalkan 40 hari untuk menerima Taurat, syirik kembali. Menyimpang dari tauhid uluhiyah itu. Ingatkan kamu itu begitu. Ya, khususnya kepada Bani Israel hitobnya ini. Lalu tsumma afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian Allah ampuni. Allah maafkan. Jadi dosa yang terbesar sekelas syirik, kalau memang mau bertobat begitu, maka Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik. Intaba, jika dia mau bertobat. Nah, makanya nanti diterangkan di ayat selanjutnya tentang rinciannya. Itu ayat berikutnya merinci ayat-ayat yang ini. Ini menjelaskan wadhkuru nikmati alaikum fi afwi ankum. Ingatlah oleh kalian tentang nikmatku yang aku karuniakan kepada kalian fi afwi ankum, ketika aku mengampuni kalian. Jadi ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, menurunkan magfirah kepada kita, itu kenikmatan, Pak. Jadi kenikmatan tidak hanya sebatas sesuatu hal yang bersifat duniawi saja. Nah, alhamdulillah sehat, itu kenikmatan juga itu. Alhamdulillah anak lulus, itu kenikmatan. Alhamdulillah yang lainnya. Ketika dosa kita diampuni, itu merupakan kenikmatan. Itu kenikmatan. Lalu kemudian wa id ataina Musal kitab wal furqan, ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, maksudnya yakni At-Taurata. Maksudnya adalah Taurat turun kepada Nabi Musa AS. Kalau Alkitab disebut Taurat, wal Furqan, Al-Furqan apa? Berarti dua menurutnya. Kami menurunkan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, berarti dua itu ya teh. Nah, maka di sini ditafsirkan di Ibnu Katsir, Al-Furqan wa huwa ma yufarriqu bainal haqqi wal batil wal huda wad dalalah. Al-Furqan itu adalah yang memisahkan antara hak dan batil, hidayah dan kesesatan. Tidak diartikan sebagai kitab lagi, kitab suci lagi. Sehingga meskipun disebut Alkitab dan Al-Furqan, maknanya mah satu. Di Ibnu Katsir setelah itu kemudian diungkap wakila utifa alaihi wa in kanal makna wahidan tuh. Ini muncul sanrima wau nate wau atop. Tapi maknanya satu, eta kene. Jadi sebagaimana halnya Quran punya nama Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Ad-Dzikru, itu ya At-Tanzil. Begitupun Taurat bisa disebut Alkitab, bisa disebut Al-Furqan. Disebut Alkitab karena memang nantinya dia ditulis, karena berupa ditulis. Disebut Al-Furqan karena memiliki sifat pembeda, pemisah yang hak dan yang batil. Jadi disebutkan Alkitab wal Furqana, bukan kitab suci itu dua diturunkan kepada Musa, satu Taurat saja. Disebutnya bisa Alkitab, bisa Al-Furqan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Hidayah naon? Hidayah dalam arti al-bayan wal irsyad. Terdapat keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa yang nanti sebahagiannya berbeda dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Juga sebahagiannya meskipun tidak seluruhnya berbeda dengan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya di Al-Baqarah bahkan masuk ke Ali Imran, kenapa Bani Israel menolak
kenabian kerasulan Nabi Isa karena terjadi perubahan hukum syariat. Terjadi nasikh mansuh, ditolak oleh mereka. Maka dibuktikan nanti nasikh mansuh mati bareto ge aya. Nanti diterangkannya begitu. Ini menjelaskan ayat 53 ini, Qur'annya itu, Tauratnya itu, kitab sucinya itu disebut hidayah. Dalam arti al-bayan wal irsyad. Nah, nanti di ayat berikutnya, orang yang berpegang teguh kepada hidayah itu, kepada Quran itu, kepada Taurat itu, nanti orangnya disebut orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran nama hidayah, nanti kalau kita pahami, pelajari, amalkan, ini orangnya disebut orang yang bertakwa. Kembali ke Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Tuh Quran apa disebut hudan? Lil muttaqin. Ini nanti orangnya yang berpegang teguh pada hudan itu jadi takwa. Jadi maksudnya berpegang teguhlah kalian kepada Taurat yang sudah aku turunkan kepada Musa agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oh ya. Lalu kemudian rinciannya di ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yakni Bani Israil, min ibadatil ijli, ya karena mereka menyembah al-ijla, patung anak sapi. Ya qaumi, hei kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sungguh kalian telah mendolim diri kalian sendiri. Akhirnya syirik tadi ya. Bittikhadhikumul ijla, dengan sebab kalian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah oleh kalian diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, itu mengakibatkan nanti Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Nah ini ya, magfirah Allah turun itu berupa kenikmatan. Ketika Nabi Musa datang, ya kaum umat sudah begini, sudah kacau ya. Maka kata di Ibnu Katsir disebut, mengutip Imam Hasan Al-Basri, Quran surah Al-A'raf ayat 149, walamma sukita fi aidihim, ketika mereka menyesal mereka tuh, wara'au annahum qaddallu, dan mereka tahu mereka sungguh telah sesat. Tuh nya salah ieu teh. Qalu, maka Bani Israil waktu itu berkata, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. Kalaulah Allah tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, pasti kami termasuk orang yang rugi, dalam arti ahlun nar. Menjelaskan bahwa taubat itu mesti diawali dengan nadam, penyesalan. Jadi lamun teu kaduhung marek tobat kumaha tuh? Kalau tanpa ada penyesalan, tobat itu totobatan ngaranna. Mesti ada penyesalan dulu. Penyesalan, mengerti, memahami, ieu teh salah, duh kaduhung beut siga kitu, ingin mengadakan perubahan, itu awal langkah taubat. Nantinya dibahas istighfar maka di ayat berikutnya. Nah, ketika mereka menyesal, maka ya sudah, kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu dalam rangka untuk bertobat ya, dari syirik itu faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Maknanya bukan bunuh diri, bukan bunuh diri gitu, tapi diungkap di beberapa riwayat. Amaro Musa kaumahu min amri rabbihi, Nabi Musa memerintahkan kaumnya, ini pun karena perintah Allah,
ayaktulu anfusakum, membunuh diri kalian sendiri maksudnya. Wahtabi alladzina abadul ijla fajalasu, orang yang memang menyembah patung anak sapi itu disuruh duduk, sok duduk, tangkep tuurna, nangkep tuur bari diuk. Wa qamal ladzi lam yaqifu 'alal ijli, tapi orang yang tidak menyembah patung anak sapi tapi membiarkan syirik itu terjadi, itu disuruh berdiri, tok berdiri. Fa akhadul khanajir bi aidihim, maka yang berdiri itu mengambil pisau di tangan mereka. Wa asobathum dzullatun syadidatun, setelah itu kemudian datang awan hitam menyelimuti mereka, poek teu katingal sasaha. Sedangkan yang berdiri di sini bawa pisau, yang syirik ya, melawan syirik di situ ya nangkep tuur di hareupeunana. Faja'ala yaqtulu ba'duhum ba'don, maka mulailah sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Maka yang berdiri mesti menyembelih orang yang ada di situ yang duduk, pencitan. Jadi faktulu anfusakum itu bukan bunuh diri, tapi kalian mesti membunuh saudara kalian sendiri. Itu adalah cara untuk taubat dari syirik di syariat Nabi Musa alaihissalam. Mata syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bener yusrun, mudah ringan teu berat tapi siga kitu Pak. Coba lamun syariat ieu dijalankeun. Jadi cara tobat dari syirik itu dua, satu membunuh atau dibunuh. Mending mana? Ya, so. Memang maehan teu berat gitu. Buktinya begini, jangankan manusia, nu mencit sapi wae kamari Idul Adha tidak sembarang orang yang mencit. Ya. Ya dah mempersiapkan mental atau di samping ilmu mencit sapi, mencit domba teh. Aya panu teu biasa mah ngadegdeg teh nyepeng bedogna ge. Bismillah ya Allahu Akbar. Kieuan. Aduh teu sapat-sapat tinggal tibalik bedogna kan bahaya teh. Saking ku ngadegdeg gitu. Apa cenah eta tibalik? Astagfirullah cenah gitu. Itu kan di samping ilmu, mental juga harus ada. Duh ya berat ya. Nah lalu setelah itu kemudian fajtalatid dillatu anhum, hilang awan ini, awan hitamnya kemudian hilang, ngagebrai caang deui. Wa qad ajallu an sabiina alfi kutailin, maka yang terbunuh itu sampai 70.000 orang. Berarti ini umat Nabi Musa Bani Israel banyak kok. Itu yang terbunuh saja 70.000 orang. Berarti yang membunuhnya juga kurang lebih sebanyak itu. Kuluman kutila minhum kanat lahu taubatun wa kuluman bakia kanat lahu taubatun. Yang dibunuh diterima taubatnya oleh Allah, yang membunuh juga diterima taubatnya oleh Allah. Berapa ya dosa syirik teh. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah matak iya ya, kalau yang menyembah patung anak sapi jelas syirik di paehan, wajar we atuh, udah syariatnya dulu begitu kan kalau mau bertobat. Ini nyembah patung anak sapi ge henteu, tapi kenapa mereka dihukum untuk membunuh? Karena mereka membiarkan kemaksiatan terjadi di hadapan mereka sendiri, teu dicarek. Maka ini kalau nanti kita sambungkan ke Kitabul Fitan nih, kitab di fitnah akhir zaman itu di An-Nasa'i atau di Imam Bukhari di Fathul Bari. Kalau di Fathul Bari itu dikutip ketika Kitabul Fitan Bukhari jilid 16 di kitab saya, itu pertama kali Imam Bukhari menjelaskan Kitabul Fitan mengutip Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 25-an itu. Wah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Takutilah oleh kalian fitnah. Fitnah di sini dalam arti azab, yang ketika azab ini turun tidak hanya menimpa orang-orang yang khusus di antara kalian melakukan kedzaliman, tapi azab ini akan turun secara umum. Maka Imam Ibnu Hajar di situ menerangkan,
Mengutip dari Imam Ahmad, riwayatnya Hasan, pada awalnya Allah itu la yu'adzibul amata bi amalil khos, tidak mengazab keumuman orang dengan sebab segelintir orang yang melakukan maksiat. Awalnya mah nggak akan mengazab, tapi karena orang-orang umumnya di waktu itu diam saja, ra'aul munkaro, mereka melihat kemunkaran baina dhuhronaihim, di hadapan mereka mampu sebetulnya untuk berdakwah mencegah itu, tapi walam yunkiru, mereka tidak memungkirinya, diantepkeun we. Kalau sudah begitu, adaballahul khossata wal ammata, Allah akan menurunkan azab bukan kepada khusus yang melakukan maksiat saja, tapi secara umum benang. Begitupun di sini. Kenapa ini kok diazab juga ya? Dengan cara harus bertaubat ya, karena membiarkan kemunkaran. Maka Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, ini kepemimpinan. Apakah kalau di keluarga ini seorang bapak melihat istrinya, melihat anaknya maksiat, tong diantep, carekan atuh. Atau di warga ada Pak RT, Pak RW, melihat warganya ada yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat, disepakati, apalagi aturan Islam, jangan dibiarkan, tegur atuh, carekan. Itu yadun namanya, kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa ya dengan hati saja, meskipun disebut ada aful iman, selemah-lemah iman, tapi yang penting kita menolak itu. Bisa dengan kuasa, bisa dengan bahasa, bisa dengan hati saja. Makanya yang punya kuasa tong cicing wae, mun cicing wae diazabna sararea. Sararea. Maka nanti akan terbahas tentang virus yang diturunkan dari langit itu karena fasik itu. Di ayat berikutnya. Nah itu ya maksudnya, ingat kepada nikmat Allah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Lalu 55, wa idh qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, hei Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah jahrotan, ayanan, dengan mata kepala sendiri. Hoyong ningali Allah, kalau sudah terlihat baru kami percaya. Yang real, yang material, materialisme di zaman Bani Israil ayat. Fa akhadatkumus sa'iqatu, maka halilintar menyambar mereka. Wa antum tangdurun, sedangkan kalian menyaksikan sendiri. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian dari setelah mati kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi mengingatkan, ingatkan kalian Bani Israel, khususnya umumnya kepada kita, akan nikmat-nikmat yang Allah sudah turunkan. Intinya Allah mengingatkan itu la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau syukur Allah tambah, kalau kufur diazab. Intinya mengingatkan nikmat itu. Nah, ini setelah mereka, ada dua riwayat sebetulnya di sini. Saya tidak akan terangkan secara utuh ya. Satu yang menerangkan ayat 55 dan 56 ini kejadiannya sebelum taubat Bani Israel dari syirik. Riwayat kedua, beberapa riwayat menerangkan ayat 55 dan 56 ini kejadiannya setelah Bani Israel taubat dari syirik. Ada yang sebelum taubat atau setelah taubat. Riwayat-riwayat itu dihadirkan. Kita ambil yang setelah taubat. Setelah mereka bertobat, mereka membunuh kalangan mereka sendiri. Ketika Nabi Musa sudah 40 hari itu ya mendapatkan Taurat, maka kata Nabi Musa begini, ini Taurat ambil oleh kalian. Di dalamnya ada berbagai macam perintah, berbagai macam larangan dari Allah. Taati oleh kalian Taurat ini. Lalu mereka mengatakan bagaimana? Tidak mau. Tidak mau. Kamu mendapatkan itu dari Allah kan? Ya. Kami ingin lihat sendiri Allahnya. Gitu deh. Jadi begitu. Kami ingin lihat sendiri Allahnya. Maka di sini disebut la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Terpercaya caningali mah. Tuh.
Lalu di riwayat-riwayat yang lain disebut ada 70 orang dari kalangan Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam karena awalnya mereka ingin mendengar kalamullah. Awalnya bukan ingin melihat tapi ingin mendengar saja. Tapi setelah mereka mendengar, mereka ingin lebih dari itu, yakni ingin melihat Allah. Karena kondisi seperti itu, maka mereka ditimpa dengan as-sa'iqah, disambar halilintar, mati. Wa antum tangdurun, sedangkan kalian menyaksikan. Di Ibnu Katsir ada yang menyatakan tafsirnya begini. Sebagian mereka disambar petir dulu, sebagian yang lainnya tidak. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah, yang ini melihat. Kemudian yang sudah dihidupkan, yang disambar petir ini melihat, yang ini disambar juga, mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Itu yang dimaksud wa antum tangdurun. Salah satu tafsir di Ibnu Katsir begitu. Nah, maka summa ba'asnakum min ba'di mautikum menunjukkan bahwa ketika sebahagian Bani Israel itu disambar oleh halilintar, mati, lalu dibangkitkan lagi di alam dunia ini, itu kenikmatan buat mereka. Di mana kenikmatan? Karena mereka masih punya kesempatan hidup di dunia. Ibrohnya untuk kita adalah ketika kita tidur, kemudian kita bangun tidur, maka bangun tidur itu kenikmatan buat kita, karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di alam dunia, beribadah kepada Allah. Maka doa yang Nabi ajarkan setelah bangun tidur diawali dengan alhamdulillah, menunjukkan kenikmatan tidur teh. Bangun tidurnya kenikmatan juga, tidurnya kenikmatan, bangun tidurnya kenikmatan. Bayang pas gugah teh man robuka cenah, aduh beres gini ngan euy di alam dunia teh, jabening perusahaan can beres makarek 50%. Duh jabening ieu karyawan can gajihan, bener gitu mikir. Kan kita mah terlalu optimis kalau tidur itu nanti bangun rekamana pek teh pas hudang teh man robuka. Duh rewas oge itu. Berarti habis sudah jatah kuota kita ini di alam dunia. Maka ketika bangun di alam dunia, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi syur. Itu kenikmatan. Sekaligus Allah membuktikan kekuasaan Allah, bahwa Allah kuasa menghidupkan orang yang mati, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia juga bisa kejadian. Maksudnya ya, yang mati hidup lagi bisa Allah. Kenapa tidak? Tidak harus nunggu akhirat. Ku Allah dibuktikan, Allah itu kuasa. Nanti Allah membuktikan lagi di ayat yang ke 60-70-nya begitu, yang mati itu dipukul oleh sebagian anggota sapi itu hidup lagi juga. Ya, jangan dulu nunggu di akhirat, di dunia ge Allah mati asaeun. Nah, cenah eta nu maot teu hirup-hirup deui. Ya Allah nggak mau. Kamu mau apa? Nggak bisa apa-apa. Menunjukkan kekuasaan Allah. Angro ditutup nama la'allakum tas kurun, agar kalian bersyukur. Teraskeun 57 wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ini juga Allah mengingatkan khususon Bani Israel umumnya kepada kita. Dan kami menaungi kalian dengan al-ghamam. Al-ghamam itu awan. Ya, jadi Bani Israel itu dinaungi oleh satu awan, diatih di padang pasir yang begitu panas. Mereka tidak kepanasan karena Allah kirimkan naungan awan pada mereka. Dengan Nabi Musa di situ ada. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ketika Bani Israel ini tersesat selama 40 tahun di padang pasir, ada al-ghamam Allah kirimkan. Allah juga berikan kepada mereka makanan berupa manna dan salwa. Manna di Ibnu Katsir berbagai riwayat banyak yang menerangkan. Ada yang menyebutkan manna itu adalah semacam buah alal asjar dari satu pohon.
Ada yang mengartikan manna ini sebagai khubzur riqaq, roti yang rotinya itu lembut. Ada juga yang mengartikan manna ini justru minuman yang mislul asal seperti madu. Ya, yang manis seperti kalau seperti madu. Jadi manna ada yang mengartikan makanan, ada yang mengartikan minuman. Sehingga Ibnu Katsir menyebut begini, faminhum man fassarahu bit-ta'am. Mufasir ada yang menafsirkannya dengan makanan, wa minhum man fassarahu bisyarab. Ada yang menafsirkan manna itu justru minuman. Wa dhahiru wallahu a'lam annahu kullu mamtanallahu bihi alaihim min ta'amin wa syarabin wa ghairi dzalika. Manna itu adalah seluruh karunia Allah atas mereka berupa makanan dan minuman, bahkan yang selain dari itu. Mimma laisa fihi amalun walakidun, tidak usah mereka susah-susah mencari makanan itu, nyampak aya di dinya. Jadi kalau memang buah mah kari metik gitu, kari metik. Jadi manna itu berupa makanan atau juga bisa berupa minuman. Yang jelas inilah makanan, karena kalau disebut makanan ada minumannya. Wasalwa, wah ini berarti ngesrek beres ya, ciri ya teh. Ngaji tong leuwih ti 5 menit deui. Naon buktina ieu konsumsi geus hadir. Ya, mana salwa nu jelas bala-bala apa tingali itu yang lepet ya. Mana sedangkan salwa toirun sabihu bisumana. Salwa itu adalah burung yang menyerupai as-sumana, itu jenis burung ya. Saya nggak tahu apa sumana, harus cari di kamus. Yang jelas manna itu makanan, bisa berupa buah, bisa berupa. Salwa itu berupa burung, jadi daging manuk, itu salwa itu. Ya, burung dara ya. Dan mereka tidak harus jauh-jauh nyarinya, itu lalineuk, kari disembelih mereka makan. Itu manna dan salwa itu rezeki dari Allah buat mereka. Maka kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan kalian boleh makan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Boleh makan manna, makan salwa, silahkan. Dan itu gizinya, vitaminnya wah luar biasa. Mau lebih kelaparan moal. Wa ma dzalamuna, mereka tidak mendolim kami, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka mendolim diri mereka sendiri. Jadi di sini diungkap, silahkan makan dan minum rezeki Allah itu, akan tetapi kalian mesti mensyukuri nikmatku, kata Allah. Perintahku kalian mesti lakukan, laranganku kalian mesti jauhi. Kalau kalian menyelisihi itu, maka wa ma dzalamuna, mereka tidak mendolim kami. Memangnya kalau seluruh manusia dan jin di alam semesta syirik, kufur ke Allah, berkurang gitu kekuasaan Allah? Wa ma dzalamuna, kamu mau mendolim Allah? Ya, perintah Allah kamu langgar, larangan Allah kamu langgar, disuruh beriman kamu kufur, disuruh syukur nikmat kamu kufur nikmat. Kamu mau mendolim Allah? Wa ma dzalamuna, mereka tidak mendolim kami, kata Allah. Kekuasaan Allah tidak berkurang ketika makhluknya maksiat, dan kekuasaan Allah tidak bertambah ketika makhluknya taat, karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Kalau mereka melakukan kedoliman, bukan mendolim kami, kata Allah. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka mendolim diri mereka sendiri. Kamu syirik, kami yang rugi, henteu. Maneh sorangan nu rugi engke disiksa. Kamu kufur, berkurang kekuasaanku, aku terdolimi, kata Allah. Henteu, kamu sendiri yang aku nanti akan siksa. Gitu. Lalu ayat seberapa teh? 57, 58, 59, 2 ayat deui. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke qaryah ini. Jadi diperintahkan untuk masuk ke al-qaryah, di sini Baitul Maqdis di Palestina. Kenapa ke Baitul Maqdis di Palestina? Karena itu adalah miros lahum an abihim Israila,
itu adalah warisan bagi Bani Israel dari ayah mereka, yakni Israel. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kamu masuk ke Baitul Muqaddasah, Baitul Maqdis, maksudnya Korea ini, bukan berarti kamu merebut itu, bukan. Tapi kamu balik lagi ke situ. Jadi kalau orang rebut negara anu, orang rebut kota anu, bukan ngarebut. Kamu balik lagi ke tempat asal. Kamu dulu terusir. Sok masuk dah orang dinya. Gitu. Tapi awalnya mereka menolak. Kenapa menolak? Karena di dalam Korea itu, di Baitul Maqdis itu, di sana ada Amalikul Kufroh, ada kaum-kaum kafir di situ. Berarti kalau masuk ke sana harus berperang. Alah, cenah perang mah mengerikan, cenah. Meskipun perintah Allah. Sok silakan kamu masuk ke sana. Kalau memang nanti diperangi, perangan besok. Karena kamu itu balik lagi ke tempatmu, itu warisan. Asalnya mereka nggak mau gitu. Tapi kemudian mereka melakukan perang itu dan dimenangkan oleh Allah. Kemenangan mereka itu terjadi pada hari sore di hari Jumat ya. Karena memang sudah bisa menguasai tempat kelahiran mereka kembali, warisan mereka dari Israel. Ini kan kenikmatan dari Allah. Maka Ibnu Katsir nanti di sini disebutkan ini semakna dengan idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, futu Mekah. Nabi orang Mekah. Kemudian diembargo di situ, sahabat-sahabatnya disiksa, bahkan ada yang dibunuh sampai akhirnya hijrah ke Madinah berdasarkan perintah Allah. Karena memang maunya begitu orang kafir itu kan. Nah, lalu kemudian di Madinah menyusun kekuatan strategi, kemudian kembali ke Mekah untuk menguasai kota Mekah kembali. Itu kelahiran Nabi kan orang Mekah. Tapi dikuasai orang-orang kafir, tapi tidak terjadi peperangan. Itu kenikmatan tuh. Kepada Bani Israel, ingat kamu itu dulu Allah menangkan untuk memasuki Korea Baitul Maqdis itu. Itu kenikmatan. Fakulu minha haitsu syi'tum rogodan. Silakan kamu boleh makan di negeri itu, di Baitul Maqdis itu, dimanapun kamu suka. Silakan. Kenikmatan dari Allah. Wadkhulul baba sujadan, dan masuklah kamu melalui pintu Baitul Maqdis itu, kalian masuk sujadan dalam keadaan sujud. Nah, maka dalam sujadan ini di Ibnu Katsir syukron lillahi ta'ala ala man an'ama bihi alaihim min fathi wan nasr. Masuklah kamu ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, artinya dalam keadaan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Nikmat nu mana? Semua nikmat yang Allah ingatkan ini. Jadi makanya kita diperintah bersyukur itu dari mulai ujung rambut sampai kaki, ini semuanya kenikmatan Allah. Yang internal, yang eksternal Allah banyak berikan kepada kita. Sujadan, syukuri nikmat Allah. Itu maksudnya gitu. Taatlah kepada Allah. Waqulu hittotun, dan katakanlah oleh kalian hittoh. Hittoh di sini maknanya istighfar. Beristighfarlah kalian, tapi mempergunakan hittotun. Nagfir lakum khotoyakum, kalau kalian hittoh beristighfar, pasti kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah pahala orang yang berbuat baik. Kalau kalian banyak beristighfar, kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka dosa-dosa akan aku hapuskan dan pahala akan aku lipat gandakan. Kurma nikmat nanti Allah, ketika syukur nikmat dikasih lagi nikmatnya. Luar biasa tuh ya teh. Tapi dasar Bani Israel bisi orang gitu, ada punya sifat Bani Israel. Terakhir 59, fabadalal ladzina dzalamu qaulan ghairul ladzi qila lahum. Orang yang dolim merubah perkataan selain yang dikatakan kepada mereka. Bukan syukur nikmat tapi kufur nikmat sabalikna. Sehingga di Ibnu Katsir disebutkan, ketika mereka masuk Baitul Maqdis sujadan diperintah dalam keadaan syukur, malah mereka dalam keadaan kufur. Ada yang mengartikan sujadan dalam keadaan ruku, kata Ibnu Abbas. Jadi masukna kieu. Jadi si pintu itu kecil, maka tidak bisa begini, tapi harus sambil begini, sujadan. Karena nggak mungkin sujud diartikan sambil masuk, makanya ke sujud kokosodan nggak mungkin. Maka
rukuan, dalam keadaan ruku, masuknya begini, pintunya kecil. Dalam keadaan ruku, membungkuk berarti menunjukkan bahwa dia itu taat kepada Allah. Tapi yang dilakukan oleh Bani Israel justru ruku mah ruku, nganti balik kieu asupna mundur. Itu sebagai isaroh. Mereka itu mun diperintahkan maju, mereka mundur. Mun diperintahkan mundur, mereka tuh. Kalau diperintahkan syukur, mereka. Kalau diperintahkan tauhid, mereka taeta. Bengalnya Bani Israel itu begitu. Bandelnya luar biasa. Maka ketika di peristiwa Isra Mi'raj, Pak, ingat tuh ketika Nabi SAW diwajibkan sholat 50 kali itu, ketika di satu langit bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa begini, moal kuateun umat didinya. Saya lebih berpengalaman darimu untuk mendidik umat. Nah itu udah Bani Israel bandel. Moal kuateun 50 mah. Terus dikurangi lagi sampai 5 kali. 5 kali ini pun kata Nabi Musa, balik lagi engkau Muhammad SAW. Umatmu tidak akan sanggup. Saya berpengalaman ngadidik umat hese. Bardegong misalnya. Diparentah asup ruku kadon bujur heula anu asup cenah kumaha ye? Susah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, sudah atas tos isin, dan Allah sudah menetapkan 5 kali itu. Nabi Musa tahu ngurus umat hese. Lalu ada yang mengartikan sujadan ini sambil tungkul, menunjukkan ketaatan. Tapi mereka justru tanggah, menunjukkan kesombongan. Begini asupna teh. Pokoknya mah gitulah. Dan mereka merubah perkataan hitoh itu istighbar, hitoh mereka rubah jadi hintoh. Lamun hintoh itu artinya adalah biji gandum. Kalau hitoh artinya istighfar. Kalau hintoh biji gandum, diselewengkan sedikit maknanya. Mata kita orang yang suka mempermainkan agama seenak-enak saja, menafsirkan sekehendaknya saja, itu sifat Yahudi aya di mana teh? Sifat Bani Israel teh gitu. Diheureuikeun we agama teh sageunahna. Kata-katanya itu begitu ya. Nah, itu dirubah. Maka fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Kalau sudah begitu, maka karena bukan syukur nikmat tapi kufur nikmat, diingatkan masih tetap kufur, maka Allah menurunkan rijzan minas sama. Rijzan itu siksa dari langit. Untuk mengartikan rijzan, maka di Ibnu Katsir dikutip bahwa rijzan di sini adalah at-taun, penyakit dari langit. Penyakit ini penyakit yang seperti apa? Dikutip di hadis riwayat Imam Bukhari, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada ta'un di satu negeri, satu tempat, maka kamu jangan masuk ke sana. Menunjukkan ta'un ini menyebar, nepa gitu, menular, dan penularannya luar biasa. Maka ketika satu negeri bahkan sedunia riweuh ku urusan virus COVID-19 yang penyebarannya luar biasa, itu menunjukkan rizan minas sama. Kalau Allah menurunkan rizan minas sama, dulu disebutnya ta'un, itu dikarenakan apa? Bima kanu yafsukun 59, dengan sebab mereka fasik. Naon fasik? Khurujuhum an ta'atihi, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalau umat sudah banyak yang menyimpang dari aturan syariat agama, umat sudah banyak yang fasik, tahu mana benar mana salah, mana halal mana haram, dilabrak saja kuma urang wae, maka Allah menurunkan rizan minas sama berupa ta'un. Wah, penyakit ini menularnya luar biasa. Genjleung tah salam dunia ku eta gara-gara fasikna jelema. Karena orang-orang sudah seperti Bani Israel dulu bedegong nanti luar biasa. Makanya Allah ingatkan, syukuri, jangan dikufuri. Ya. Saya kira cukupkan dulu sekian sebelum bahas ayat yang selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya serahkan kepada moderator untuk menutup. Dan beliau yang membuka, beliau yang menutup. Baik Bapak, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ini kita mengkaji dalam Quran ada
Ini dasarnya apa yang tafsir apa bagaimana? Cara Quran bagaimana yang bagus? Kita tadabbur Quran ya teh. Ada misalnya Oh buku. yang buku tadabbur Quran itu ngambil dari beberapa dari tafsir. Baru kita pakai tadabburkan dalam saya juga belum mengerti itu bukunya kalau ada bimbingan. Kalau baca sendiri pusing. Oh iya, kalau baca sendiri pusing ya, ya itu berarti bacanya bareng-bareng itu ya. Yang tidak mengertinya ditanyakan. Begitu aja Pak. Jadi karena memang belajar tanpa guru itu kan nanti bahaya oke. Maka nanti yang tidak tahunya ditanyakan dan yang disampaikan mesti jelas referensinya di kitab naon. Begitu sebagai pertanggungjawaban ilmiah, karena ngaji mah mesti ilmiah, referensinya mesti jelas, mesti ada begitu, tidak mengada-ngada begitu ya Pak ya. Yang tidak jelasnya tanyakan. Di luar tema Pak Ustaz, saya pernah ditegur ketika baca Al-Quran oleh Masjid, terus saya taruh di atau bisa dari itu nggak boleh sebenarnya perempuan ini. Tapi kan saya Quran disimpan di bawah gitu. Oh HP. Baca Al-Quran, bawa buka di HP, terus ditaruh di sejadah gitu, terus ditegur. Maksudnya jangan menyimpan di bawah gitu. Ditegurnya teh. Di dalam HP itu kan HP-nya dibuka di HP baca Al-Quran. Ya yang ditegurnya teh naon? Nggak boleh. Nggak boleh. Al-Quran ditaruh di bawah. Al-Quran ditaruh di bawah gitu ya. Oh. Begini sebetulnya itu bukan Quran, itu HP yang ada aplikasi Qurannya, gitu. Jadi kalau nanti tidak boleh menaruh Quran di situ, itu bukan Quran tapi HP. Hanya saja karena ada aplikasi Qurannya di situ, alangkah lebih pantas dan layaknya kalau tidak disimpan di situ, kecuali menemukan sejen. Gitu Pak, itu masuk kategori ya ihtiram memuliakan. Meskipun itu bukan Quran tapi HP. Contoh begini, mata kayak masang ringtone Pak nah HP-nya atau naon gitu, aya panggilan masuk teh ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hiji waktu orang kacai. Karena kebelet itu HP disakuan pan gitu, gantungkeun we urang teh. Dicai we di dinya. Pek teh anu nelepon da teh apaleun keur dicai atuh urang teh. Anu nelepon, jawabane ringtuna tarik. Kumaha eta dicai? A'udzubillah gitu ya. Nah, makanya memang meskipun itu kan suara mesin tapi alangkah lebih baik jangan begitu. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan terakhir tadi kalau kita hubungkan dengan realitas sekarang, bagaimana itu bahwa orang Israel sekarang itu merasa bahwa mungkin merasa punya warisan di situ, maka dia masuk ke Palestina dengan cara-cara perang juga itu. Yeah. Itu bagaimana katanya? Padahal di sini kan yang di dalam itu ada orang kafir, yang Israel. Ketika itu ya, Yeah. itu orang Israel kan orang kaya lah gitu. Nah, mata jadi dalilnya. Jadi dalil oleh orang-orang Israel itu tempat kita. Yang ada di situ harus diusir. Cek orang Israel teh, ka orang Islam teh. Coba baca Quran surah Al-Baqarah ayat seperti tadi 58. Tuh, cenah. Itu warisan. Coba buka Ibnu Katsirna, cek Yahudi teh. Cek Israel teh. Mau apa kita? Bener euy cenah. Nah, makanya harus diteruskan tafsirnya. Diteruskan ayatnya. Nanti ayat yang ke-60, ayat yang ke-70, ayat yang seterusnya menjelaskan karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, maka mereka ditimpakan oleh Allah itu faba'u bighadabim minallah. Mereka ditimpakan azab Allah, murka Allah. Lalu mereka ditimpakan kepada mereka adillu wal maskanah,
Adzillah wal maskanah itu oleh Allah dijadikan mereka tidak punya tanah air. Dimanapun mereka berada pasti dihinakan dan mesti membayar jizyah. Nanti ada di sini. Adzillah wal maskanah itu disebutnya. Sehingga mereka tidak punya tanah air lagi. Oleh Allah ditakdirkan seperti itu. Nanti ada di terusan Ibnu Katsirnya. Begitu ya Pak. Kalau sampai sini ngajinya terus berhenti, tutup buku atau kayak jadi dalil buat mereka. Kita teruskan lagi nanti. Nanti masih ada penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dengan pertanyaan itu Pak. Tadi kan disampaikan bahwa Bani Israel itu suruh kembali ke tempat kelahiran ya Pak. Itu maksudnya Bani Israel itu Israel yang sekarang? Oh. Ya kalau bukan yang sekarang mana tuh? Tapi mereka kumpul ke mana? Iya. Kalau bukan yang sekarang yang mana? Sama seperti ahli kitab Yahudi dan Kristen nu bareto nu ayeuna sama wae. Eta keneh. Tidak ada perubahan. Karena sama-sama mereka itu sesat dari dulu sampai sekarang. Begitu, Pak. Dikasih kesempatan untuk kembali ke tanah kelahiran dengan fadilah. Iya. Tapi ternyata dia membantah. Oh iya. Jadi asalnya mereka nggak mau, kan harus disuruh memerangi di situ. Wah mereka nggak mau karena pengecutnya itu. Padahal diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya nanti disesatkan oleh Allah itu di padang pasir. Setelah 40 tahun itu kemudian oleh Allah ditolong. Kemudian bisa dikuasai Baitul Maqdis itu. Makanya disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena itu Ibnu Katsir menafsirkan itu dengan mengutip Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, karena ada keterkaitan di situ. Itu kejadian Bani Israel dulu menguasai Baitul Maqdis dengan kejadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menguasai Mekah. Ada keterkaitan di situ. Intinya bukan kuasa menguasainya, tapi semua keberhasilan yang dicapai oleh manusia, ibroh yang umumnya ini, itu bukan karena kekuatan manusia itu sendiri, kehebatan manusia, tapi berdasarkan pertolongan Allah yang mesti disyukuri. Mereka malah mengkupurinya. Jadi ayat ini meskipun khitabnya kepada Bani Israel, kita ambil ibrohnya secara umum, bisa jadi kita pun seperti Bani Israel bedegong nate gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, kita cukupkan kajian hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbana ya rabbal alamin. Amin. Kang Rey, punten ya. Mana wae. Laminya cepat. Sasasi.